Dalam perjalanan panjang menuju barat, Biksu Tong dan keempat muridnya tak hanya menghadapi gunung dan sungai, tetapi juga ratusan siluman yang mengintai. Bukan sekadar ingin mengganggu, mereka mengincar daging Biksu Tong. Konon daging seorang biksu suci yang berhati murni bisa memberi kehidupan abadi jika dimakan. Dan Tang Sanzang, sang biksu dari Tiongkok, adalah mangsa sempurna, berwajah lembut, bersikap sabar, dan disucikan oleh para dewa. Dagingnya dianggap paling sakral di antara manusia. Salah satu musuh paling terkenal, siluman tulang putih, Bai Gujing. Siluman ini telah hidup ratusan tahun dan haus akan kekuatan abadi. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk kekal adalah memakan daging biksu suci. Maka ia menyusun rencana. Di sebuah desa sepi, ia menyamar menjadi seorang gadis desa. Ia datang membawa makanan dan bersikap ramah pada Biksu Tong. Tapi Sun Wukong, dengan mata emas hasil latihan di gunung api, tahu bahwa ini bukan manusia biasa. Ia segera mengayunkan tongkat emas Ruyi miliknya dan membunuh gadis itu seketika. Namun mayat gadis itu berubah jadi asap putih. Biksu Tong terkejut dan menuduh Wukong telah membunuh orang tak bersalah. Ia tak tahu bahwa itu adalah siluman penyamar. Siluman tulang putih belum menyerah. Keesokan harinya, ia kembali, kali ini menyamar sebagai ibu gadis tersebut, menangis dan memohon balas dendam. Sekali lagi Wukong tidak tertipu, ia membunuhnya. Dan lagi-lagi asap putih menghilang di udara. Biksu Tong semakin yakin, Wukong telah berubah menjadi kejam dan pembunuh. Murka, ia mengucapkan mantra pengendali yang membuat kepala Wukong sakit luar biasa, dan akhirnya mengusirnya dari kelompok. Kini, Tang Sanzang hanya ditemani Bajie dan Wujing. Tanpa Wukong, mereka lemah, dan itulah yang ditunggu oleh siluman. Hari ketiga, siluman itu datang sebagai lelaki tua, mengaku sebagai suami dari wanita dan ayah dari gadis desa yang telah dibunuh oleh Wukong. Ia membawa makanan, obat, dan wajah penuh kasih. Namun sesaat sebelum ia menculik Tang Sanzang, Sun Wukong muncul diam-diam. Ia telah diam-diam mengamati dari kejauhan. Dengan satu ayunan tongkat, siluman tulang itu akhirnya dihancurkan untuk selamanya. Tang Sanzang menangis. Ia sadar, ia telah salah menilai muridnya sendiri. Pelajaran dari kisah ini, siluman pemakan daging Biksu Tong bukan sekadar makhluk jahat. Mereka adalah simbol dari godaan, ilusi, dan kemunafikan. Mereka bisa muncul dalam wujud yang baik, sopan, bahkan memikat, tapi di baliknya tersembunyi niat untuk menghancurkan. Dan Wukong, sang kera sakti, mewakili kewaspadaan dan kebijaksanaan sejati. Kadang, yang terlihat kasar, justru yang paling tulus menjaga.